Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara dan saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan kepada kita nikmat serta karunia-Nya, serta taufik untuk kita kembali hadir dalam majlis ilmu, majlis Al-Quran yang penuh berkah ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa disampaikan kepada beliau, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pertama di hari tanggal 4 Muharram tahun 1445 ini, saya atas nama pribadi mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1445. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, di mana tahun ini Allah berikan kepada kita taufik untuk meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah perbaiki kehidupan kita. Allah berikan kepada kita semua kesehatan, Allah berikan kepada kita semua keistiqomahan dan keteguhan di dalam menjalankan agama Allah, dan diberikan juga taufik untuk meniti jalan sampai akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian tadabbur kita pada pagi hari ini yang akan membahas surah Ali Imran ayat 16 sampai ayat 22 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada tadabbur ayat 16, kita mundur sedikit ke ayat 15 Bapak dan Ibu, yang kemarin ditutup dengan wallahu basirum bil ibad. Ayat 15 Allah mengatakan tentang apa yang lebih baik daripada seluruh kenikmatan dunia yang dicintai oleh manusia, berupa syahwat, kepada wanita, kepada anak-anak, kepada emas, perak, dan seluruh pertanian, ya, peternakan, dan perkebunan, serta semua yang dicintai oleh manusia. Kemudian di ayat 15 Allah mengatakan, apakah mau engkau aku tunjukkan akan sesuatu yang lebih baik daripada semua yang dicintai oleh manusia tersebut? Allah mengatakan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan begitu juga diberikan istri-istri yang suci dan bersih, dan kemudian yang terakhir adalah keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menutup ayat tersebut dengan perkataan wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat dengan hamba-hambanya. Wallahu basirum bil ibad. Siapa yang dimaksud dengan hamba-hambanya di sini Bapak dan Ibu? Hamba-hambanya yang dilihat dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan diberikan surga, yang akan diberikan bidadari-bidadari, pasangan-pasangan yang suci dan bersih, serta keridhaan daripada Allah. Siapakah hamba-hamba tersebut? Maka hamba-hamba tersebut dijelaskan oleh Allah di dalam ayat berikutnya. Mereka itu adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Hamba-hamba tersebut adalah yaitu orang-orang yang mereka itu mengatakan, berkata yaquluna atau berdoa, mengucapkan doa, rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, kami telah beriman kepada Engkau ya Allah. Alladzina yaquluna rabbana, itu orang-orang yang berkata, mereka mengatakan, yaitu menyebut doa kepada Allah, rabbana innana amanna, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman ya Allah. Telah beriman kepada Engkau, telah beriman dengan Nabi Engkau, telah beriman dengan Al-Quran yang Engkau turunkan, telah beriman dengan bahwasanya akan datang hari akhir, hari kiamat, beriman bahwasanya Engkau memiliki para malaikat yang membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dan memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, beriman dengan qada dan qadar. Kemudian oleh karena kami telah beriman, maka faghfir lana, maka ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, faghfir lana dzunubana, ampunilah bagi kami
dosa-dosa kami, wa qina adzabannar. Dan peliharalah kami, lindungilah kami dan jauhkanlah daripada kami adzabannar, siksaannya api neraka, ya. Jadi ini doa yang biasa kita sebut juga di dalam keseharian kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Jadi orang-orang yang akan diberikan oleh Allah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, diberikan bidadari yang bersih, yang suci, dan kemudian kelak akan diberikan keridhaan Allah kepadanya. Mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan, Rabbana innana amanna. Ya Allah, kami beriman dengan Engkau, maka ampunilah dosa kami dan jauhilah, lindungilah kami daripada siksaan api neraka. Nah, ini tafsir yang pertama. Ya, makanya pernah kita jelaskan di antara cara mentafsirkan Al-Qur'an itu ketika kita menemukan suatu kosakata dalam ayat Al-Qur'an, ya, cara yang paling tepat adalah melihat kepada ayat setelahnya. Karena biasanya ada penjelasannya. Ya, biasanya ada penjelasannya. Kita tidak langsung berinterpretasi sendiri, ya. Kita tidak langsung merenung sendiri, mentadabbur sendiri tanpa memperhatikan korelasi antara ayat yang sebelumnya dan ayat yang setelahnya. Nah, di sini Allah menjelaskan secara langsung. Wallahu basirum bil ibad. Siapa hamba-hamba yang Allah berikan rahmat itu tadi? Yaitu yang pertama di ayat 17 ini, orang yang berdoa kepada Allah mengatakan, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kemudian di ayat berikutnya Allah lebih perjelas lagi Bapak dan Ibu. Allah lebih rincikan lagi siapa yang dimaksud dengan hamba-hambanya tadi yang menyampaikan atau mengucapkan doa tersebut. Maka Allah mengatakan mereka itu adalah as-sabirina. As-sabirina, ya. Apa artinya as-sabirina? As-sabirina adalah orang-orang yang bersabar, orang-orang yang sabar, orang-orang yang memiliki kesabaran, bersabar di dalam menimpa ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala, bersabar di dalam menahan hawa nafsu, bersabar di dalam melaksanakan dan menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum sabar itu terbagi 3 Bapak dan Ibu rahimakumullah. Yang pertama, sabar di atas ketaatan. Sabar dalam menegakkan salat, ya. Memang salat itu berat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Ya, sesungguhnya salat itu sangatlah berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Makanya di ayat itu Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita minta tolong dengan kesabaran dan begitu juga dengan salat. Ini yang pertama adalah sabar di dalam istiqamah berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak godaan dunia, ya, yang kadang-kadang kita seharusnya datang ke masjid menyambut panggilan azan, tapi seketika kita hendak berwudu atau melangkahkan kaki ke masjid, tiba-tiba datang godaan dunia yang kemudian menguji keimanan kita. Toh kalau sholat nanti masih bisa, ya, mungkin masih bisa di waktu berikutnya atau mungkin besok juga masih sholat, tapi yang namanya kesempatan dunia barangkali tidak akan terulang lagi. Begitulah bentuk ujian cobaan. Maka untuk itu kita diminta bersabar menghadapi ujian tersebut dan tetap istiqomah dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, sabar di dalam menahan diri berbuat maksiat. Betapa indahnya syahwat itu, ya. Syahwat kemaluan, syahwat perut, ya, syahwat mulut dan lain sebagainya yang menggoda kita setiap hari untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu seorang mukmin dituntut untuk sabar di dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat yang diinginkan oleh hawa nafsunya yang sepanjang waktu dibisikkan oleh iblis laknatullahi alaih. Kemudian sabar yang ketiga, sabar di dalam menjalani ujian atau ibtila, ya, ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sabar terhadap ujian-ujian Allah yang khusus terkait dengan musibah ini, karena Allah memang akan menguji manusia dengan berbagai macam musibah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dengan rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kemiskinan, wal anfus, meninggalnya orang-orang yang kita cintai, was thamarat, hilangnya buah-buahan, rusaknya pertanian, ruginya perkebunan dan lain sebagainya. Tapi Allah mengatakan wabasyiris sabirin, beri gembiralah, beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu Bapak dan Ibu? Kalau di sini kita membahas as-sabirin, maka definisi orang-orang yang sabar juga disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, alladzina
Wa basyiris sabirina alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang jika dia ditimpa musibah oleh Allah, diberikan ujian dengan segala bentuk yang tadi kita sebutkan, yang pertama yang dia lakukan adalah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang namanya musibah Bapak dan Ibu, kalimat inna lillahi ini bukan disebutkan untuk orang meninggal saja, ya. Jadi selama ini sebagian kita memahami kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu cuma diucapkan kalau mendengar berita ada yang wafat atau meninggal. Tapi sebetulnya tidak. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu disebut ketika kita mengetahui atau mendengar apapun bentuk musibah yang terjadi. Ada yang meninggal, kita menyampaikan innalillah. Ada yang kemudian mendengar rumahnya kebakaran, kita menyebut innalillah. Ada yang kita mendengar rumahnya kena longsor, kita menyebut innalillah. Karena Allah mengatakan orang-orang yang ditimpakan musibah kepadanya, kemudian dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Kemudian yang kedua, as-sadiqin, orang-orang yang benar, ya, orang-orang yang jujur. Benar dan jujur dalam artian benar-benar dan betul-betul jujur di dalam keimanannya. Ya, utuh keimanannya, tidak separuh-paruh, tidak terkandung di dalamnya itu kemunafikan, kepura-puraan, ya, atau mungkin kekurang yakinan. Karena banyak kita jumpai ada orang-orang yang mengaku beragama Islam, tertulis Islam di dalam sebagai agamanya di dalam KTP-nya, tapi sedikit, bukan sedikit ya, bukan banyak gitu, sumbing keimanannya, ya, berkurang keimanannya. Dengan dia mendatangi tukang tenung, dengan datang kepada tukang ramal, dengan datang kepada orang yang memberikan jampi-jampi, ya, orang pintar dan lain sebagainya. Yang ini berarti dia tidak jujur dengan keimanannya. Dia tidak betul-betul serius dan benar-benar bersungguh-sungguh dengan keimanannya, ya. Atau ada orang yang demi mendapatkan rezeki karena sudah bosan dengan kemiskinan datang kepada hal-hal lain yang bertentangan dengan akidah kita, ya. Diuji keimanan oleh Allah, didatangi oleh seseorang yang menawarkan kalau seandainya bisa memberikan uang 10 juta, ya, insya Allah nanti akan dilipat gandakan, ya, menjadi uangnya beranak pinak, tinggal lihat di bawah bantal, di bawah kasur, ya, nanti akan setiap bangun tidur dilihat di bawah bantal akan ditemukan uang yang berlipat-lipat. Maka orang seperti ini diuji oleh Allah, ya, mendapatkan ujian akan keimanannya karena dia tidak jujur dengan keimanannya. Nah, jadi orang yang akan diberikan keridhaan oleh Allah, ya, surga dan para bidadari itu adalah yang kedua, orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Jujur juga dalam artian menyembah Allah semata, tidak ada unsur riya di dalamnya, tidak ada unsur untuk mencari pujian manusia, ya. Kemudian yang ketiga, wal qanitin atau wat ta'iin, orang-orang yang taat dengan sepenuhnya, melakukan semua yang Allah perintahkan kepadanya. Wal qanitin, orang-orang yang taat beribadah dengan penuh keteguhan dan penuh keistiqomahan, ya, yang senantiasa dawam, yang terus-menerus beribadah, tidak goyang oleh godaan apapun. Maka mereka adalah orang-orang yang al-qanitin, orang-orang at-ta'iin, yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wal munfiqin. Wal munfiqin yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam bentuk mengeluarkan zakat seandainya dia memiliki sejumlah harta yang telah sampai kepada nisabnya dan sampai kepada haulnya, kemudian dia keluarkan zakat atas harta yang dimiliki tersebut yang diberikan oleh Allah kepadanya. Begitu juga infak-infak yang sunnah seperti infak, sedekah, ya, hibah ataupun juga wakaf, ya, yang juga merupakan bentuk-bentuk daripada perbuatan orang munfiqin, ya. Jadi jangan salah baca Bapak dan Ibu, jangan dibaca wal munafiqin, ya. Makanya kalau kita mengerti bahasa Arab, meskipun tidak ada barisnya, maka tidak mungkin salah membaca. Ya, tapi kalau tidak mengerti bahasa Arab dan tidak ada barisnya, maka bisa saja dibaca wal munafiqin. Nauzubillah min zalik. Jadi as-sabirin, orang-orang yang sabar, orang-orang yang as-sadiqin, orang-orang yang jujur keimanannya. Kemudian al-qanitin, orang-orang yang betul-betul serius dalam ketaatannya, ya. Kemudian wal munfiqin, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang meminta ampun, ya, beristighfar kepada Allah, yaitu bil ashar, pada waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang
bangun di sepertiga malam atau 2/3 malam, kemudian dia menunaikan qiyamul lail dengan salat tahajudkah, dengan salat hajatkah, dengan salat awabinkah, dengan salat taubatkah, ya, dengan salat dengan salat-salat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai dia salat, ya, baik dalam salatnya dia juga boleh beristighfar ketika sujud, ya, dia beristighfar kepada Allah, mengucapkan doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini adalah sayyidul istighfar, penghulunya doa istighfar, ya. Barang siapa yang menyebut doa ini sekali di pagi hari dan sekali di sore hari, maka Allah jamin insyaallah dosa-dosanya pada hari itu akan dihapuskan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kiranya kepanjangan atau mungkin sebagian kita tidak hafal, maka dia bisa menggantinya dengan astaghfirullahalazim, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, ya. Allahumma ighfirli, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Jadi tidak mesti doanya itu istighfar astagfirullah, ya. Nah, kemudian di luar sholat dia lanjutkan setelah dia selesai sholat, ya, sholat sunnah tersebut, kemudian dia tutup dengan 3 rakaat atau minimal 1 rakaat witir, kemudian dia duduk di atas sajadahnya, ya, dia duduk di atas sajadahnya atau mungkin dia sujud kembali kepada Allah dalam sujud yang panjang dan lama, dan dia beristighfar, meminta ampun, merenungi dosa-dosanya, memohon ampun kepada Allah di waktu sahur, yaitu waktu di 2/3 malam sampai dikumandangkannya azan subuh, ya, di waktu kita sahur di bulan puasa, ya. Kalau di jamnya kira-kira kalau untuk waktu DKI Jakarta katakanlah mulai 2:30 sampai 3:30, ya, itu adalah waktu sahur atau jam 4 begitu, ya. Yang penting sebelum masuk waktu subuh. Dan ini yang mungkin perlu kita Bapak dan Ibu, kita camkan di dalam kehidupan kita mulai di awal tahun baru Hijriah ini, ya. Kita masih di tanggal 4 Hijriah 1445. Mari kita kita camkan di dalam hati kita bahwasanya mulai hari ini, mulai malam besok kita akan menjadikan kebiasaan bangun tengah malam, ya. Seminimal-minimalnya setengah jam sebelum azan subuh. Di situ kita segera mengambil wudhu. Kemudian kita minimal melakukan sholat 2 rakaat. Ya, tidak perlu sholat yang panjang. Yang penting diusahakan sekhusyuk mungkin. Kita manfaatkan sujudnya untuk menyebut semua doa yang kita inginkan. Kemudian kita tutup dengan 1 rakaat witir. Setelah itu duduk di atas sajadah, menengadahkan tangan kepada Allah, memohon ampunan sebanyak-banyaknya. Ya, karena kenapa ampunan ini yang paling penting kita dapatkan Bapak dan Ibu? Karena pokok urusan kita adalah nanti kelak di akhirat yang paling ditunggu, yang paling dicari oleh manusia adalah bagaimana dia merasakan dirinya terbebas daripada dosa-dosa yang akan menjamin dirinya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seberapapun kayanya kita, seberapapun tingginya pangkat dan jabatan kita di dunia, tapi ketika kita meninggal membawa segudang dan setumpuk dosa, ya, yang semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak, maka tentu itu kita akan mengalami sebuah kehidupan yang begitu menakutkan kelak, ya. Tapi kalau kita di atas dunia senantiasa memohon ampun, beristighfar kepada Allah, terutama di waktu sahur, maka insya Allah, ya, kehidupan kita kelak nanti di akhirat akan diberikan ketenangan, akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya, ya, dan Allah mengatakan, dan seperti yang pernah kita sampaikan di awal kita pertemuan kita membahas surah Ali Imran ini, surah Ali Imran ayat 1 sampai nanti sekitar ayat 83, ya. Allah sebetulnya berbicara tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan akidah yang merupakan jawaban daripada perdebatan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dari kabilah Najran atau dari negeri Najran di Arab Saudi, yang datang sekitar berapa orang, sekitar 6 orang atau 12 orang kepada Rasulullah yang mengajak Rasulullah berdebat, ya, saling mempertahankan kebenaran agamanya, ya. Lalu Allah turunkan ayat-ayat ini untuk disampaikan kepada mereka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan di ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ya, mereka sibuk mengatakan Tuhan itu adalah Isa, Tuhan itu adalah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan sebagainya.
Kemudian Al-Quran menurunkan, mengatakan dan menegaskan, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ya, Allah telah menyatakan, Allah telah mempersaksikan, menegaskan. Ya, syahidallahu, Allah telah menyatakan, mempersaksikan, ya, meneguhkan dan menegaskan bahwasanya annahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia, ya. Allah sendiri telah menegaskan itu. Nggak mungkin, tidak akan pernah yang namanya Tuhan itu ada selain Allah. Karena kalau seandainya ada dua Tuhan di alam jagat raya ini, maka sungguh dia akan rusak. Logika saja sudah menyatakan demikian. Tuhan yang satu mengatakan hari ini harusnya hujan. Tapi Tuhan yang kedua mengatakan enggak, belum saatnya hujan, saya mau panas dulu. Nah, kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah setiap saat mereka harus berembuk dan bermusyawarah untuk menentukan apa sebetulnya apa yang harus turun hari itu, hujankah atau tidakkah dan lain sebagainya? Maka secara logika tidak mungkin Tuhan itu lebih daripada satu. Maka Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah telah menyatakan, menegaskan bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan yang patut dipertuhankan kecuali Dia, ya. Kecuali Dia di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal malaikatu. Kemudian siapa lagi yang bersaksi? Yang bersaksi berikutnya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah itu adalah wal malaikat. Para malaikat. Para malaikat juga mempersaksikan itu, ya. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan yang patut dituhankan kecuali Allah. Maka malaikat termasuk yang bersaksi akan keesaan Allah tersebut. Kemudian yang ketiga, wa ulul ilmi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberi ilmu. Nah, di sini juga menegaskan bahwasanya di antara modal utama untuk bisa memiliki iman yang kokoh, iman yang mantap, iman yang tidak goyah, yaitu haruslah seorang hamba itu memiliki ilmu. Karena Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Disejajarkan dengan posisi para malaikat, ya, dalam artian dalam hal memberikan kesaksian akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulul ilmi, yaitu orang-orang yang berilmu. Karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang bisa takut, ya, yang akan bisa dengan mudah merasakan takut kepada Allah itu adalah min ibadihil ulama, yaitu hamba-hambanya yang ulama. Ulama yaitu orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ya. Baik ilmu pengetahuan umum, apalagi atau terutama ilmu-ilmu agama, ya, ilmu tentang Al-Quran dan ilmu tentang sunnah, yang dengan itulah mereka akan semakin mengenal Allah, ya. Tapi tentunya bukan maksudnya ilmu agama saja Bapak dan Ibu yang mendekatkan orang kepada Allah. Tidak jarang atau banyak sekali orang-orang yang mempelajari ilmu umum justru di situ mereka menemukan keagungan Allah. Betapa banyak para ilmuwan di barat sana yang tadinya ateis, yang tadinya beragama Nasrani dan Yahudi, semakin mereka menggali ilmu pengetahuan, semakin mereka menemukan kecocokan antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan yang mereka teliti. Oleh karena itu Bapak dan Ibu rahimakumullah, pentingnya ilmu bagi kita, sehingga ini memotivasi kita untuk mempelajari ilmu, ya, tanpa putus-putus. Kemudian yang berikutnya Allah mengatakan qa'iman bil qist. Allah itu berdiri, ya, qa'iman bil qist, dalam keadaan menegakkan keadilan. Qa'iman bil qist, ya. Qa'iman di sini maksudnya adalah Allah yang tadi di awal disebutkan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Para Allah bersaksi, malaikat bersaksi, orang-orang yang berilmu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, di mana Tuhan tersebut qa'iman bil qist, ya, berdiri tegak menegakkan keadilan di tengah makhluknya. Kemudian la ilaha illahu, diulangi lagi oleh Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illahu al-azizul hakim, tidak ada Tuhan selain Dia yang mana sifatnya adalah al-aziz, al-hakim. Apa artinya al-aziz Bapak dan Ibu? Al-aziz artinya yang maha perkasa, yang tidak ada satu makhluk pun, ya, suatu zat apapun yang bisa menolak ketika Dia berkehendak. Ketika Dia berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan, maka karena sifatnya yang aziz, maha perkasa, tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menghalanginya.
Dan begitu juga sebaliknya ketika Allah menghendaki memberikan rahmat, rezeki, kenikmatan kepada orang yang dia kehendaki, maka karena sifatnya aziz tidak ada yang bisa menghalanginya, ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya." Engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan daripada siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau muliakan, engkau berikan kekuatan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Karena dia bersifat Al-Aziz. Kemudian Al-Hakim, yang maha bijaksana, ya, yang maha bijaksana di dalam segala perbuatan dan tindakannya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah menegaskan setelah menyebut tentang kesaksiannya, kesaksian para malaikatnya, dan kesaksian orang-orang yang berilmu tentang ketuhanan tauhid, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu Allah menegaskan, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, ya, sesungguhnya agama di sini adalah, kalau dalam bahasa Arab, ad-dina di sini sebetulnya artinya kehinaan, ya. Tapi bukan kehinaan agama itu adalah kehinaan, bukan. Penghinaan diri. Bagaimana kita memahami? Penghinaan diri artinya penundukan diri. Ketundukan al-khudu', ya, wal inqiyad. Seseorang ketika dia menyatakan saya adalah hina di hadapan engkau, saya adalah tunduk di hadapan engkau, berarti dia sedang beragama kepada orang tersebut, ya. Kira-kira begitu. Jadi innad dina, ad-din itu artinya adalah ketundukan, kehinaan, penghinaan dan penghambaan diri kepada sesuatu. Maka Allah mengatakan sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah indallahi al-Islam. Agama yang diterima oleh Allah, atau agama yang sejak awal itu diturunkan oleh Allah, itu hanya Islam, ya, tidak ada agama-agama yang lain. Bahkan tidak ada agama Nasrani, Yahudi dan sebagainya, itu hanyalah bentukan manusia, ya, bentukan-bentukan manusia yang pada dasarnya seluruh nabi dan rasul, para anbiya dan rasul, semuanya membawa agama Islam atau ajaran Islam, ya, yaitu agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Ini yang patut kita pegang teguh Bapak dan Ibu, kita ajarkan kepada anak-anak kita yang semakin ke depan semakin dahsyat godaannya, ya, yang bukan saja godaan hawa nafsu, tapi juga godaan akidah, godaan keimanan, sehingga banyak kita lihat anak-anak kita di hari-hari ini yang dengan mudah berpindah agama karena hubungan asmara kah, karena tertarik kepada lawan jenisnya yang dia ingin nikahi dan sebagainya, sehingga banyak yang berpindah agama, ya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Padahal agama kita mengatakan sesungguhnya satu-satunya yang menjadi agama yang diizinkan oleh Allah adalah Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidaklah berselisih, tidaklah berbantah-bantahan, berselisih, cekcok, ya. Alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasrani, yang orang-orang Najran yang datang kepada Rasulullah untuk berdebat dengan beliau, tidaklah mereka berdebat, berselisih, illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali setelah datangnya kepada mereka, illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu pengetahuan, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya, Al-Qur'anul Karim, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baghyan bainahum, karena kedengkian dan kebencian di antara mereka. Jadi tadinya mereka diam-diam saja Bapak dan Ibu. Tadinya mereka fokus dengan agama mereka, ya. Tidak ada yang berselisih, tidak ada yang saling bertengkar, tapi begitu Allah menurunkan ilmu, yaitu Al-Qur'an, wahyu daripada Allah, pembeda yaitu Al-Furqan, maka dan itu mereka berbeda itu karena apa? Baghyan bainahum, karena adanya kedengkian, kebencian di dalam sesama mereka, ya. Jadi bertengkar orang-orang Yahudi, bertengkar orang-orang Nasrani dengan kenabiannya Nabi Muhammad SAW, karena sebagian besar mereka itu memiliki kedengkian atau kebencian kepada Rasulullah SAW dan kepada agama Islam. Lalu Allah mengatakan, wa may yakfur bi ayatillah,
Maka barang siapa yang kufur ya dengan ayat-ayat Allah. Tentunya ayat ini kembali kepada orang-orang Najran yang tadi kita sebutkan. Ya, karena ayat ini turun bercerita tentang mereka ya, tapi tentu bukan maksudnya kepada mereka saja. Pada hari ini kita yang baca Al-Quran, maka sepantasnya kita merasakan ayat ini turun kepada kita. Ditujukan kepada kita yang sedang mentadaburi ini, Bapak dan Ibu. Kita semuanya. Allah mengatakan, وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ. Barang siapa yang kafir, yang kufur, yang ingkar dan membangkang dengan ayat-ayat Allah. Baik itu Al-Quranul Karim, ya, ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah menjelaskan dengan terang benderang tentang ketuhanan Allah. La ilaha illallah, bahkan Allah sendiri yang bersaksi dirinya adalah Tuhan. Ya, begitu juga ayat-ayat yang lain berupa sunnah, hadis-hadis Rasulullah, berupa tanda-tanda alam, ya, yang bisa kita jadikan pedoman tentang ketuhanan Allah. Maka barang siapa yang kafir dan ingkar dengan ayat-ayat Allah tersebut, maka Allah mengatakan fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu maha cepat hisabnya, maha cepat hukumannya, ya. Baik di dunia, jika suatu kaum itu telah berbuat kezaliman yang berlebih-lebihan, maka bisa saja hukuman Allah itu Allah datangkan di dunia, terutama nanti kelak di akhirat. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan fa in hajjuka. Jika orang-orang tersebut mendebatmu, ya, yang tadi sudah kita jelaskan, orang-orang tersebut adalah Bani Najran, orang-orang Nasrani yang mengirim sekian orang gembongnya atau pemuka-pemukanya, pentolan-pentolannya datang ke Madinah untuk berdebat dengan Rasulullah. Maka Allah mengatakan fa in hajjuka. Jika mereka masih kekeh mau mendebat denganmu, ya, masih mau berdebat ya dengan engkau wahai Nabi Muhammad, faqul aslamtu. Maka katakanlah kepada mereka, aslamtu wajhiya lillah. Saya telah menyerahkan, saya telah mengislamkan, menyerahkan wajah saya kepada Allah. Wajah di sini maksudnya bukannya wajah muka kita ya Bapak dan Ibu, tapi di sini maksudnya kehidupan kita, ya, jiwa dan raganya. Aslamtu wajhiya lillah. Saya islamkan kepada Allah, saya serahkan sepenuhnya wajahku, diriku, ya, jiwa dan ragaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manittaba'ani, dan begitu juga orang-orang yang mengikutiku. Artinya saya atau aku, kata Nabi Muhammad, telah menyerahkan diriku, jiwa dan ragaku kepada Allah, keimananku, ya, keyakinanku. Jadi tidak perlu lagi kalian datang ke sini jauh-jauh capek-capek untuk berdebat, untuk mengalahkan keyakinan kami. Maka sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah, telah aku serahkan wajahku, diriku, jiwa dan ragaku kepadanya. Dan begitu juga waman nittaba'an, dan orang-orang yang mengikutiku, ya, para sahabat-sahabatku, ya, orang-orang yang mengikutiku, yang beriman denganku, semua kita telah mengislamkan wajah kita, diri kita kepada Allah. Begitu kata Rasulullah. Wa qul, dan wahai Muhammad, katakanlah lilladzina utul kitab, kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu orang-orang Nasrani dan Yahudi yang ada di Madinah waktu itu, wal ummiyina, dan orang-orang yang ummi. Orang-orang ummi di sini ada orang-orang kafir Quraisy yang banyak memang dari kalangan mereka itu tidak bisa tulis dan baca, ya, orang-orang yang bodoh, al-ummiyin. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab, wal ummiyin, orang-orang yang ummi, yaitu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin. Aslamtum, apakah kalian mau memeluk agama Islam, ya? Saya sudah jelaskan di awal, Allah bersaksi, malaikat bersaksi, orang-orang berilmu bersaksi, tidak ada Tuhan selainnya, ya, tidak ada Tuhan yang patut disembah selainnya. Kemudian kalian masih mendebatku, maka sekarang saya iklankan bahwasanya saya, orang-orang yang bersama saya, telah menyerahkan kehidupan kami, jiwa dan raga kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalian wahai ahlul kitab, orang-orang ummiyin, orang-orang musyrikin, apakah kalian mau masuk kepada agama Islam? Aslamtum, apakah kalian mau berislam, menganut agama Islam? Maka kemudian kata Allah, fa in aslamu, jika mereka mau masuk agama Islam setelah engkau menawarkan kepada mereka tentunya, faqad ihtadaw, sungguh mereka itu telah mendapatkan petunjuk. Dengan semata-mata masuk kepada agama Islam, mereka berarti telah menerima hidayah dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa in tawallaw,
kalau seandainya mereka berpaling, menolak, ya, terus menentang bahkan memusuhi, wa in tawallau, kalau mereka itu berpaling, fa innama 'alaikal balagh, maka sesungguhnya alaikal balagh, atasmu, kewajibanmu itu hanyalah menyampaikan, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebetulnya tidak pernah memaksa. Rasulullah cuma menawarkan sebagaimana yang Allah perintahkan, ya. Kalau mau tetap jadi orang Yahudi silahkan, mau tetap jadi orang Nasrani silahkan, ya. Mau menjadi orang musyrik juga silahkan, tapi kalau bisa Islamlah, begitulah kata Rasulullah. Masuklah kepada Islam, karena sesungguhnya dengan masuk pada Islam kalian telah mendapatkan hidayah. Tapi kalau kalian ingkar, kalian menolak, ya, kalian berpaling, maka kata Rasulullah, fa inna ma'alaikal balagh. Kata Allah, ya, sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan, ya. Itulah tugasnya Nabi kita, menyampaikan risalah tauhid, risalah dakwah, mengajak seluruh manusia untuk mentauhidkan dan mengesahkan Allah dan beribadah semata-mata kepadanya. Wallahu basirum bil ibad. Allah ulang lagi, ya, tadi di ayat 15. Ya, ayat 15 yang kemarin sudah kita selesaikan. Allah juga menutup dengan kata-kata wallahu basirum bil ibad. Kemudian di sini Allah ulangi kembali dengan Allah mengatakan wallahu basirum bil ibad. Allah Maha melihat dengan hamba-hambanya. Hamba-hamba yang mana? Kalau tadi hamba-hambanya yang dimaksud di awal adalah itu orang yang beristighfar, ya, di waktu sahur, orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, orang-orang penuh dengan ketaatan, orang-orang berinfak, dan orang-orang minta ampun di waktu sahur, itu al-ibad yang pertama. Tapi al-ibad yang kedua di sini adalah Bapak dan Ibu, yaitu orang-orang yang mau menerima keimanan atau orang-orang yang tidak mau menerima dakwah ajakan Rasulullah untuk masuk kepada Islam. Allah Maha tahu siapa yang menolak, ya, siapa yang masih ingkar, semua ada catatannya oleh Allah. Nanti kelak di hari kiamat akan mereka pertanggungjawabkan. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, ya, masih tentunya berhubungan dengan cerita dialog Nabi Muhammad atau perdebatan Nabi Muhammad dengan orang-orang Najran, orang-orang Nasrani. Allah mengatakan, innalladzina, sesungguhnya orang-orang, ya, yakfuruna bi ayatillah, orang-orang yang kafir, tidak beriman atau ingkar dengan ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, wa yaqtulunan nabiyyin, dan mereka membunuh para nabi-nabi. Ya, berarti di sini maksudnya adalah orang-orang Yahudi, ya. Ya, karena kalau yang kita dengar dalam sejarah itu yang banyak membunuh nabi itu orang-orang Yahudi. Kalau orang Nasrani saya belum pernah mendengar, ya, mereka membunuh para nabi. Bahkan yang membunuh Nabi Isa pun menurut versinya ceritanya orang Nasrani itu adalah orang Yahudi, ya. Namun aneh, kenapa sekarang orang Yahudi itu hidup berdampingan mesra dengan orang Nasrani, hidup berdampingan mesra dengan orang Yahudi, padahal nabi mereka itu dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ini bertanda iman mereka nggak benar sebetulnya, ya. Innalladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ingkar dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtulunan nabiyyin, dan mereka itu pekerjaannya dulu membunuh para nabi bi ghairi haq, tanpa kebenaran, ya, nggak ada kebenarannya. Mereka membunuh dengan kezaliman, kesemena-menaan, ya. Tidak ada salahnya seorang nabi, ya, yang menyampaikan dakwah, menyeru umatnya untuk beriman kepada Allah, memperbaiki kehidupan mereka dari kemaksiatan, tapi dibunuh. Dalam riwayat persisnya saya lupa, tapi orang-orang Yahudi Bani Israel telah membunuh puluhan ribu nabi, ya, karena nabi itu memang jumlahnya bukan dari 25 saja yang kita ketahui, tapi jumlahnya puluhan ribu atau ratusan ribu jumlah nabi tersebut, ya. Dan itu banyak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqq. Kemudian wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist. Bukan nabi saja yang mereka bunuh, tapi mereka juga membunuh orang-orang yang menyuruh untuk berbuat adil. Orang-orang baiklah, orang-orang yang lurus, ya, orang-orang yang pro kepada keadilan, pro kepada kebaikan. Itu mereka juga dibunuh oleh orang-orang Yahudi atau ahlu kitab, orang-orang Yahudi tadi. Jadi orang yang kafir dengan ayat Allah, membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyeru kepada keadilan, kepada kebenaran dan kebaikan di antara manusia, minan nas, ya, di antara manusia, fabashirhum, orang-orang berbuat adil di antara manusia, ya, di antara masyarakat yang hidup di zaman mereka, tapi mereka bunuh. Maka kata Allah, fabashirhum, berilah kepada mereka kabar gembira. Ya, jadi Al-Quran ini Masya Allah, ya, gaya bahasanya juga penuh dengan gaya bahasa apa namanya, ya, sarkasme gitu, ya. Sarkasme itu artinya
gaya bahasa menyindir. Allah mengatakan fabashirhum, beri mereka kabar gembira. Biasanya kabar gembira yang enak-enak ya Bapak dan Ibu. Beri bonus ya, dapat uang atau dapat nanti surga ya, dapat nanti bidadari, padahal dia orang ahli kafir, membunuh nabi, membunuh orang yang berbuat adil. Lalu Allah mengatakan fabashirhum, beri mereka kabar gembira. Wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani, wahai orang-orang yang membunuh nabi, membunuh orang-orang yang berbuat adil di kalangan manusia, bergembiralah, bergembiralah kalian semua. Begitu mendengar kata bergembiralah, mereka semua telinganya mendengar, tapi ternyata apa kabar gembira yang diberikan? Fabashirhum bi'adzabin alim. Berilah mereka kabar gembira, akan datangnya kelak, akan diberikan kepada mereka azab yang sangat pedih. Adzabin alim, azab yang sangat-sangat luar biasa pedihnya. Ya, betul. Ini ternyata kabar gembiranya Bapak dan Ibu ya, yang tentunya ini maksudnya adalah sarkasme atau sindiran kepada orang-orang kafir yang membunuh para nabi, yang membunuh orang-orang yang berbuat keadilan dan kebaikan di atas dunia, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Kemudian Allah mengatakan ditutup kisah ini sementara dengan menyebut ulaikal ladina habitat a'malu. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia. Mereka itulah ulaika, mereka itulah kembali kepada orang yang di atas tadi ya, yang membunuh para nabi ya, ingkar dengan ayat-ayat Allah, membunuh manusia-manusia yang berbuat adil. Mereka itu ulaika alladzina habitat a'maluhum. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amal mereka. Fid dunia ya, sia-sia amal mereka baik di dunia maupun di akhirat. Artinya apa? Meskipun mereka berbuat baik seperti apapun ya, mungkin dia juga di samping tadi membunuh nabi, membunuh orang-orang yang membuat keadilan, tapi dia juga berbuat baik, membantu fakir miskin kah ya, berderma dan lain sebagainya, membuat kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Maka mereka itu sia-sia semua amal-amal mereka baik di dunia dan apalagi tentu nantinya di akhirat. Di dunia tidak akan bisa menolong mereka ketika Allah ingin menimpakan azab kepada mereka. Maka meskipun mereka sebagian besar juga melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal khairi ya, tapi karena sudah ingkar dengan ayat-ayat Allah, membunuh para nabi, membunuh orang-orang yang berbuat keadilan, meskipun sebagian hidup mereka juga penuh dengan kebaikan, itu tidak akan menghalangi murkanya Allah ya, menghalangi kemarahannya Allah ketika Allah ingin menurunkan azab kepada mereka, sebagai mereka telah banyak dibinasakan oleh Allah di zaman-zaman sebelumnya ya, di atas dunia itu. Kemudian di akhirat apalagi ya, amal-amal mereka itu sama sekali tidak akan bisa memberikan manfaat kepada mereka, karena sewaktu mereka hidup telah gugur, telah sia-sia, telah hapus semua amal mereka tersebut. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan mendapatkan satupun orang yang bisa menolong mereka ya, baik di atas dunia ketika Allah ingin menurunkan azab, kemudian juga di akhirat ketika mereka akan diazab di dalam neraka jahanam. Tidak ada satupun makhluk ya yang bisa menjadi penolong bagi mereka. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, inilah tadabbur kita pada pagi hari ini, ayat 16 sampai 22, yang secara garis besar masih berbicara tentang bagaimana Allah memberikan ayat-ayat ini untuk kita renungkan, kita tadabburi tentang perintah untuk memantapkan akidah kita, menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, agama itu satu-satunya yang benar hanya Islam ya, sehingga patutlah bagi kita pribadi tentunya untuk berpegang teguh dengan agama ini, tidak lagi lihat kiri dan kanan, oh kayaknya ada agama baru yang lebih bagus. Nah, boleh nih Pak ya Bapak dan Ibu. Begitu juga untuk kita ingatkan kepada anak-anak kita, keturunan kita, untuk berpegang teguh dengan agama Allah ini, karena sampai hari kiamat tidak mungkin lagi Allah turunkan agama yang lain selain agama Islam yang diridhoinya untuk dianut oleh seluruh manusia yang ada di atas dunia ini. Kemudian yang kedua, Allah menjelaskan tentang apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang kafir dari ahlul kitab, daripada orang musyrikin yang pekerjaan mereka itu kufur dengan ayat Allah, membunuh para nabi, membunuh orang-orang yang berbuat kebaikan, keadilan. Mereka itu kelak akan diberikan azab yang sangat pedih dan hapus semua kebaikan mereka di dunia, dan begitu juga di akhirat, dan tidak ada satupun yang bisa menjadi penolong bagi mereka kelak.
Demikian Bapak dan Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan tadabbur kita pada pagi hari ini memberikan hikmah, memberikan pencerahan, memberikan penyadaran kepada kita untuk mengambil intisari dan hikmah-hikmah yang tadi telah kita sampaikan. Terima kasih atas kehadiran kita semua dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian materi saya dan salah dan khilaf dalam perkataan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.